Saudara, hai. Saya lagi ada di desa Penglipuran ya, di Bali, saudara. Ini sebuah desa yang dicatat sebagai desa terbersih. Terbersih. Bukan se-Indonesia, tapi dikatakan sedunia. Dan di sini lihat saudara, ya memang sangat bersih. Ya. Dan saudara, Efesus 1 ayat yang ke-13 dikatakan begini, saudara. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam bahasa Yunani, kata kebenaran memakai kata aletheia. Artinya hal yang jujur, sejujurnya, hal yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kebenaran adalah hal yang benar, hal yang jujur, hal yang sebenarnya. Saya lihat di dalam Amsal pasal 25, saudara, firman Tuhan berkata, ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tapi menuju kebinasaan, saudara. Ya, ada jalan lebar, nyenengin banget saudara. Orang pikir nih jalan bener nih ya. Oh, tapi ternyata salah saudara. Bukan jalan menuju kebenaran, tapi jalan yang menuju kebinasaan. Sebuah kebenaran yang salah, sebuah kebenaran yang tidak jujur saudara. Ya, karena pikirnya itu benar, jalan yang benar tapi salah. Saudara pernah nggak nyasar? Saya ingat seringkali dulu saudara, karena kita belum mengenal yang namanya Google Map dan aplikasi yang menunjukkan saudara, entah itu Waze dan sebagainya, yang menunjukkan jalan lewat peta sehingga memudahkan kita saudara untuk menuju tempat tujuan dengan hanya membuka saudara map. Tapi zaman dulu kan belum ada, dan seringkali saya itu kesasar saudara. Ya, saya pikir nih jalannya udah benar. Saya pikir nih benar kok jalannya. Iya benar. Jalannya besar, jalannya bagus. Tapi ternyata saya tersesat saudara. Salah. Nah saudara, dikatakan firman Tuhan, kita punya kebenaran di dalam Kristus yang tidak akan membuat kita nyasar. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata kebenaran juga memakai kata aletheia saudara. Ya. Dan lihat Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan, free, bebas saudara. Artinya kalau bebas berarti bukan saja pengertian ya udah bebas, tapi bebas ini mencakup begitu banyak saudara. Bebas dari ketakutan, bebas dari rasa bimbang, bebas dari rasa mendapatkan penyakit yang mematikan, saudara. Bebas daripada rasa takut akan kematian. Jadi artinya bebas dari segala macam ketakutan, saudara, kalau kita tahu yang benar. Ya, kita tidak akan saudara menjadi didera atau ditimpa dengan ketakutan, tetapi kita merasa saudara ya tidak mengalami lagi ketakutan kalau kita tahu yang benar saudara. Nah, sebuah cerita dalam Alkitab saudara, dikatakan saudara cerita Gehazi. Bagaimana pada waktu itu dikelilingi oleh tentara berpasukan musuh yang begitu banyak. Sedangkan dia cuma berdua saudara. Ya, Gehazi melihat saudara bagaimana dia terkurung oleh tentara yang begitu banyak. Padahal dia bersama Elisa cuma berdua saudara. Wow saudara, Anda bisa baca itu dalam 2 Raja-Raja saudara. Dan di cerita itu berkata Gehazi takut sekali. Waktu melihat tentara mengepung dia dan tuannya, dia berkata, Tuan, celaka kita. Kenapa? Karena ada begitu banyak tentara mengepung kita. Padahal kita cuma berdua. Mana mungkin melawan tentara yang begitu banyak. Mana mungkin kita bisa menang melawan musuh yang begitu banyak, saudara. Ya, dan saya berpikir betapa hebatnya sebetulnya ya Gehazi dan Elisa. Mereka berdua.
Loh, lawannya begitu banyak, sepasukan tentara. Berarti yang hebat siapa, saudara? Hayo. Menurut saya yang hebat adalah Elisa. Kenapa? Karena dia berdua saja orang-orang musuh-musuhnya begitu takut sehingga ya saudara mengepung dia dengan begitu banyak tentara. Berarti kan Elisa orang hebat. Tapi itu tidak dilihat oleh Gehazi. Ya, dan kemudian apa yang dibuat saudara, ya Elisa berdoa untuk Tuhan membuka mata daripada bujangnya. Dan kisah itu kita bisa baca bagaimana Gehazi dibuka matanya dan dia melihat ternyata pasukan yang ada yang Tuhan kirimkan lebih banyak daripada pasukan musuh, saudara. Ya, saudara dilihat mata oleh Gehazi, betul tentara mengepung dia begitu banyak. Tetapi pada waktu matanya dibuka, kebenaran yang dibuka, disingkapkan. Dia melihat tentara yang menyertai dia, tentara Tuhan. Ternyata lebih banyak daripada tentara musuh. Amin, saudara. Sebelum tahu kebenaran, maka takut kebenaran itu saudara akan membebaskan kita. Maka musuh menutup kebenaran itu. Nah, ada sebuah cerita saudara yang mungkin membuat saya tertawa. Pada satu waktu seorang anak desa, anggap saja namanya Dul, saudara. Ia pergi ke kota untuk belajar bahasa Inggris. Ditanya oleh teman-temannya, wah udah belajar bahasa Inggris ya Dul? Sudah, mau tanya dong artinya good morning apa sih? Good morning artinya apa? Oh, Dul bilang, gue tahu, gampang, good morning itu handuk. Kok handuk, saudara? Iya, karena kalau Anda pernah punya, dulu ada handuk kecil, saudara, yang punya tulisannya, ya di dalam handuk itu tulisannya good morning. Jadi Dul nggak tahu kebenaran kalau good morning itu selamat pagi. Dia pikir, saudara, good morning itu sebuah handuk, karena dia nggak tahu akan kebenaran. Nah, dikatakan Efesus 1 ayat 13, tadi di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatan, kebenaran itu memberi keselamatan. Nah, saudara, hari ini kita harus tahu kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ibrani pasal saudara 13 ayat 5 mengatakan bukan satu kali saja, tetapi Tuhan berkali-kali mengatakan aku tidak akan tinggalkan, aku tidak akan pernah tinggalkan, dan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saudara ditekankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan saudara, tadi kita baca bagaimana kita dimeteraikan, saudara. Meterai itu adalah tanda dilindungi. Kalau Anda lihat PLN, saudara, ya itu memeteraikan. Artinya dilindungi, saudara. Tidak boleh ada yang membuka gardu PLN karena sudah dimeteraikan. Ya, tidak boleh sembarangan orang yang membuka gardu itu, saudara. Dan dimeteraikan artinya juga adalah jaminan, saudara. Anda pernah membeli atau menjual rumah atau jual beli mobil? Nah, bila kita beli atau menjual, saudara jual beli mobil atau rumah, maka saudara kita perlu menandatangani sebuah surat yang menyatakan kita menjual rumah kita, menjual mobil kita, dan tidak sembarangan, saudara, kertas itu harus diberi meterai. Dan kita tanda tangan di atas meterai. Artinya saudara itu sah pada waktu kita menandatangani surat yang di atas meterai itu, maka saudara, Republik Indonesia, negara Indonesia akan melindungi hak kita, saudara. Sehingga saudara, ya di belakang kita, saudara, di belakang surat meterai itu, saudara, segenap hukum undang-undang itu ada bersama kita. Sehingga kita tidak akan mudah ditipu, saudara. Satu hal lagi. Pada waktu kita menikah atau mungkin ada orang yang menikah, pernah nggak memperhatikan kenapa sih harus mencium pengantinnya? Ya pakai cium-cium, saudara. Entah cium pipi, cium kening, atau cium bibir, saudara. Itu artinya meterai, saudara. Ya, Kidung Agung berkata, meteraikan aku. Ya, meteraikan aku, biarlah aku menjadi meterai cinta. Aku dimeteraikan oleh kasih sayang Bapa. Bukan hanya menikah, bertunangan juga saudara diberikan pakai cincin. Cincin itu adalah sebuah meterai. Artinya kalau Anda sudah memakai cincin,
Saudara, Anda sudah ada yang memiliki. Dan itu tidak boleh diganggu-ganggu. Tidak boleh direbut. Tidak boleh dimiliki. Karena Anda sudah milik orang lain. Cincin itu sebagai meterai cinta dari pasanganmu. Amin, saudara. Nah, luar biasa, saudara, kebenarannya kita, saudara, Injil kebenaran, saudara, kita tahu itu waktu kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Amin, saudara. Jadinya, saudara, pada waktu kita tahu akan jalan kebenaran, Dia adalah jalan kebenaran yang menuju kepada Bapa. Kita sudah dimeteraikan, kita sudah dilindungi, kita sudah dijamin. Waktu kita berjalan di atas jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus, maka kita akan sampai ke rumah yang kekal. Surga yang menanti kita. Amin. Saya berdoa agar kita tidak nyasar. Ya, Anda tidak nyasar, saudara. Karena waktu Anda tahu jalan kebenaran, Anda pasti dijamin oleh Yesus Kristus. Amin. Darahnya sudah memeteraikan kita. Darahnya sudah menjadi lambang meterai kita. Dan kita sudah dimeteraikan, dicap jadi milik Kristus. Bukan hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Dari desa Pelipuran, Bali, saya mengatakan shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua.